Hmm. Di saya punya share yang saya share di itu di grup di apa namanya di kampus. Ini sudah saya ada yang beberapa saya udah isi. Terutama yang ini MPWP-nya sama jenis usahanya, nomor telepon sama periode pembukuannya. Saya belum lihat di clue-nya. Coba nanti yang bisa dapat clue-nya, clue datanya berdasarkan saya belum dapat clue-nya sih sebenarnya. Nomor clue-nya, nomor clue itu adalah eh, apa namanya? Eh, kegiatan usaha gitu loh, kegiatan usaha. Nomor clue-nya itu diterbitkan oleh pemerintah, tapi saya tidak temukan di sini. Cuma nanti mungkin saya pernah baca, tapi saya nggak tahu apa di PPN atau di mana ya. Tapi nanti mungkin kita bisa sama-sama, nanti kalau ada yang menemukan boleh. Clue-nya, clue belum dapat. Nanti saya ini. Oke, itu clue. Clue itu adalah nomor clue artinya jenis usahanya masuk dalam nomor berapa gitu loh kan. Biasanya dia ada 5 angka. Tersedia di sini ada 6 angka, tapi biasanya dia 5 angka. Kemudian saya terangkan sedikit mengenai SPT tahunan. Jadi perusahaan kemarin kita di awal kita di pertemuan pertama sampai pertemuan ke-9 kita bicara mengenai PPN. Nah, PPN itu merupakan pencatatan atau apa namanya pendapatan perusahaan. Jadi setiap kita menyusun laporan keuangan harus berhaluan kepada laporan PPN. Laporan PPN itu kan di sana ada pajak keluaran, faktur pajak keluaran, kemudian ada faktur pajak masukan. Nah, berarti ada penjualan dan pembelian. Bisa pembelian bahan baku atau apa saja yang berhubungan dengan industri yang terkait, maka di situ nanti tiap bulan kita catat. Berarti Januari berapa penjualannya, Februari, Maret, April sampai Desember kan. Nah, itu yang kita rangkumkan ke sini, ke laporan yang di SPT tahunannya. Ya. Nah, apa namanya? Dari hasil praktikum kita itu nanti akan digabungkan semuanya di SPT tahunan. Nah, terkait dengan itu PT Dwi Ananda ini kita catat kejadian atau transaksi yang terjadi selama tahun 2017. Maka disebutkan di sini periode pembukuannya 01/17 sama 12/17. Artinya Januari sampai Desember. Ya, ini nanti supaya bisa dimengerti ya, kenapa dicatat seperti itu. Ini apa ya? Kemudian di sini ada namanya pembukuan atau laporan keuangan. Apakah diaudit atau tidak gitu loh. Kalau di sini kan tidak diinformasikan, berarti ini posisinya tidak diaudit. Ini harus dicentang supaya ini tidak diaudit. Artinya kalau diaudit, maka kita harus sebutkan yang audit itu akuntan publik apa, kemudian MPWP-nya apa, kemudian akuntan yang menandatangani MPWP-nya nomor berapa, namanya siapa. Jadi kalau diperiksa oleh konsultan,
Maka kantor konsultan mana yang memeriksa, MPWP konsultannya apa, siapa partner yang menandatangani ininya. Jadi ini diisi. Jadi sementara di kita tidak dilaporkan sedang diaudit, maka kita nyatakan tidak diaudit, ya. Kemudian di ini nanti ini dulu. Sebentar. Nanti apa namanya? Sebentar, saya hapus dulu biaya. Oke. Oke, jadi nanti posisinya seperti ini. Kalau kita mengisi SPT-nya, nanti di halaman 157 sampai halaman 173, semua yang ada MPWP-nya dan nama perusahaannya diisi seperti ini ya. Mulai halaman 171, 157 sampai halaman 173. Nanti diisi semua ini di bukunya ya, diisi ya. Bukan di form yang saya ini, bukan ini, tapi di sini ya. Semua diisi mulai dari MPWP, nama perusahaannya, jenis usahanya, nomor teleponnya diisi. Di lampiran berikutnya dia kan hanya diisi MPWP sama nama perusahaannya, sama masanya. Masanya yang di ini, periode pembukuannya 01 17 sama 12 17 itu nanti di ini. Kemudian di kolom yang di sini, ingat ikutin yang saya buat ini 2017 ya. Jangan sampai nanti diisi semua. Pertama-tama tolong diisi melalui pensil dulu. Baru nanti diisi semua, dilengkapin dulu. Baru nanti kita bicara selanjutnya untuk pengisiannya. Oke, sampai di sini jelas dulu? Halo? Iya Pak, maaf. Yang tadi isinya halaman berapa sampai halaman berapa ya Pak? Halaman 157 sampai 173. 173 itu. Ya. Lihat, itu beda-beda kadang-kadang ininya, MPWP-nya tetap MPWP di pertama, baru nanti nama perusahaannya. 2017-nya jangan sampai lupa, jangan sampai nggak keisi ya. Nah, di beberapa formulir itu kan ada nama wajib pajak atau wajib pajak, maksudnya itu direkturnya ya, diisi direkturnya di sini. Seperti di sini nih, direkturnya saya udah isi di sini, namanya Akbar Perdana, nomor MPWP-nya. Nah, kalau ini kemarin kita ini berarti Semarang ya. So, siapa tahu ini karena saya copy dari tempat lain, ini namanya Semarang, Semarang ya. Semarang. Nih, mungkin nanti diperbaiki. Kalau tanggalnya sudah sama, karena ini kan paling lambat dilaporkan tanggal 30 bulan 4 tahun berikutnya. Kalau ini 2017 berarti tahun 2018 paling lambat dilaporkan. Paling lambat loh. Tanggal 30 ya. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Masih ada pertanyaannya? Terkait ini dulu, terkait formulirnya dulu, baru nanti kita bicara mengenai pengisian. Ya. Oke. Kalau sudah mengerti, oke, kita mulai seperti ini.
Ini pengisian, setiap kita mengisi SPT, yang pertama harus ada laporan keuangannya. Laporan keuangannya itu ada di halaman berapa tadi? Halaman 8. Semua buka halaman 8 ya. Halaman 8 sudah? Sudah, Pak. Sudah, oke. Sebentar. Itu penjualan net income-nya adalah 7928. 647. Ini. Kemudian dia penghasilan brutonya netnya itu. Nanti kita ini dulu ya. Ya, oke. Yang pertama kita buka halaman tadi kan 19 berapa tuh? 157. Buka halaman 1 yang formulir 2, halaman 160. Di bukunya halaman 160. Udah? Semua buka? Halo? Lagi dicari, Pak, sebentar. 160. Ayo, Pak, udah. Oke. 160 itu sama dengan ini. Nah, formulir ini. Nah, yang pertama dalam 160 ini itu namanya formulir 17712. Artinya di sini kita mencatat perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, biaya dari luar usaha secara komersil. Nih bicaranya ya. Nah, ini di sini disebutkan pembelian barang dagangan. Ya kan? Nah, kita mengacu kepada halaman 9. Ya. Coba diperhatikan halaman 9. Di situ ada namanya laporan beban pokok penjualan. Ya. Beban pokok penjualan. Nah, dalam rumus harga pokok penjualan adalah kalau dia perdagangan adalah saldo awal ditambah pembelian dikurang saldo akhir. Ingat ya, saldo awal ditambah pembelian dikurang saldo akhir. Itulah harga pokok. Kenapa? Kalau kita ada saldo awal, ada pembelian, kemudian sisanya adalah saldo akhir berarti kan? Berarti saldo akhir berapa? Maka nanti rumusnya saldo awal ditambah pembelian dikurang saldo akhir. Berarti yang habis dipakai adalah berapa gitu loh. Jadi ketemu kan? Maka dalam di 1771 ini maka kita cari dulu pembelian berdasarkan data yang ada di halaman 9. Pembeliannya berapa? Ada yang tahu nggak pembeliannya? Ada yang tahu pembeliannya? Halo? Anybody home? Bentar, Pak, lagi dicari. Sorry, Pak. Coba yang halaman 9. Itu pembelian dalam negeri ya, Pak? Semua pembelian.
pembelian impor, pembelian dalam negeri digabung. Nah, Di jumlahnya aja kan ya, Pak? ya dijumlahkan. Itu nanti dia dapatnya adalah 167 sama 2254. Berarti pembeliannya segini ya. Ya. Oke, nanti dicatat dulu biar lihat ini. Ini kan aku udah bikin. Coba dicatat. Kemudian setelah pembelian, tadi kita bicara saldo awal ditambah pembelian gitu kan. Nah, di bawah nomor 12, perhatikan nomor 12, itu ada persediaan awal. Persediaan awal itu didapat dari persediaan barang dalam proses ditambah persediaan barang bahan baku ditambah persediaan barang jadi. Saldo awalnya. Kita bicara saldo awal ya. Ada 3 hal yang di situ. Persediaan saldo awal persediaan barang dalam proses, saldo awal persediaan bahan baku, saldo awal persediaan barang jadi. Itu dicatat ya, catat. Karena ini nanti kita akan UASnya ini loh. Oke. Jangan seperti kerjaan PPN semua jadi nggak ngerti. Oke? Udah ya? Ingat, saldo awal berarti di sini ada 3 saldo awalnya yang harus kita gabungkan. Oke? Kemudian saldo akhir sama. Saldo akhir barang dalam proses, saldo akhir bahan baku, saldo akhir barang jadi. Sudah? Oke, oke ya. Kemudian ditambah dengan ada gaji yang terkait dengan produksinya. Nih gaji. Ini nih ya, lihat di sampingnya ya. Gaji 194. Kemudian ditambah biaya beban overhead. Beban overhead itu berarti beban lain terkait dengan produksi. Maka kita masukkan di sini. Ya, beban lain. Maka totalnya itu nanti akan seperti ini. Rumusnya perhatikan. Pembelian ditambah biaya yang terkait dengan produksi tadi, kemudian ditambah persediaan awal, dikurang persediaan akhir. Dapatnya ini. Oke? Oke. Itu ya. Kemudian biaya lainnya. Nah, ini kita sudah dapat kan? Lihat di halaman 9, halaman 8, beban pokok penjualan sudah sama, 4.345 juta, ya kan? Nah, sekarang kita biaya usaha lainnya. Yang pertama, 140 ini adalah terkait dengan gaji, bonus, dan honorarium lainnya. Kemudian biaya transportasi, kemudian biaya penyusutan. Nah, itu nanti langsung terpisah di sini kan. Nah, kemudian ada biaya pemasaran, promosi. Itu ada di transaksi ini. Sisanya itu adalah setelah, kalau di sini kan di buku kita harga total pengeluaran biaya usaha lainnya adalah 2.554.861.000 kan. Maka kita kurangkan. Jadi supaya sama dengan 2554, maka kita kurangkan yang kita sudah catat di atas. Ini ada rumusnya saya buat. Nih. Yang kita catat, yang jumlahkan ini yang sudah tercatat, baru nanti dikurangkan dengan total
total biaya usaha lainnya dikurang yang sudah kita bagi di sini. Itu ya. Dapatnya, maka nanti sama nilainya di sini nih. 2.554.861. Itu total biaya usahanya. Ini hanya masalah pembagian aja. Karena ada di sini biaya gaji, ada biaya transport, ada biaya amortisasi dan penyusutan, kemudian ada biaya promosi. Itu aja. Nah, hanya pembagian mengalokasikan aja. Oke, lanjut. Kemudian biaya lainnya. Biaya lainnya terkait di halaman 8 di bagian pendapatan beban di luar usaha. Ya. Ada di halaman 8 paling agak di bawah. Di situ ada 1 juta sama 1.500.000. Itu beban administrasi bank dan beban perawatan bangunan yang disewakan. Jadi ini biaya terkait yang tidak terkait dengan usaha. Ya. Itu ada di situ. Oke? Nah, kalau sudah begitu tinggal dijumlahkan ke samping. Dijumlahkan ke samping, ngerti kan? Dari sini jumlahkan ke samping sini. Nah, dapatnya seperti ini. Nanti akan dapat total pembelian ini biaya gaji segini, biaya transportasi, biaya penyusutan, kemudian biaya promosi dan ini apa namanya pemasaran. Nah, total biayanya adalah 6.902.361. Itu total biayanya. Nah, loh kok pendapatannya nggak dihitung? Nanti pendapatannya dihitung di halaman 1721. Ini. Pendapatan lainnya akan kita hitung di sini. Kalau di sini dibuat adalah mulai dari 95. 95. Nah, oke, 95 ditambah 25.500 ditambah 18.800 ditambah 28 ditambah 10. Nah, ini totalnya menjadi 177.300. Nah, tadi biayanya muncul langsung di sini ya. Biaya yang 2.500.000 tadi ya, biaya lain-lain. Nah, ini harga pokoknya segini, tadi kita udah hitung di bawah. Biaya usaha lainnya 2.554, tadi kan udah benar ya. Nah, dia akan ketarik langsung ke sini. Oke. Nah, lihat ininya ya, efeknya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bapak maaf tadi mau Hah? Kenapa? Halo? Bapak maaf mau nanya yang tadi Pak, beban lain-lain yang 600.000 tuh dari mana ya Pak? Yang mana? Yang ini? Yang sebelah. Ini? Ini enggak? Iya Pak, itu. Iya betul. Iya Pak. Ini ada di halaman 9. Ada kan halaman 9, lihat di paling di bawah di tengah.
Oh, perhitungan beban overhead pabrik ya, Pak? ya. Oh ya, baik Bapak, terima kasih. Oke. Ya. Oke. Berarti itu Bapak, ada lagi? ya Pak, saya Ya. Bapak di formulir 1/71/2 itu tahun 2016 ya Pak ya? Yang punya Bapak itu. Kenapa? Itu buat tahunnya 2016 ya Pak, tahun pajaknya ya? Kok 2016 Pak? Nah, itu yang saya bilang. Ini kan aku punya kerjaan, ini kan 2017. Makanya jangan ikutin ini, ikutin yang sana, yang sini. Di formulirnya kamu yang sana. Ini kan formulir yang saya bikin sendiri. Ini ada beberapa yang belum saya ganti. Nih, ini udah saya ganti sih tadi. Ini kan formulir catat, Jadi ikutin 2017. Tadi kan kita udah di 2017 kan. Makanya saya bilang tadi lengkapin ininya 2017. Kan di depan saya udah bikin 2017 nih. Ini kan. Nah, kalau ada di belakang sini yang salah, ini hanya kertas kerja saya aja. terima kasih Pak. Kenapa? Udah ada lagi pertanyaan? Yang di kertas kerja saya yang saya buat itu masih ada yang harus diperbarui. Misalnya pemegang sahamnya nanti, kan kita masih kerjain di sini. Ya, kita masih kerjain ini dulu. Nanti masalah yang lainnya, masalah pemegang sahamnya, masalah penyusutannya, ini nanti tugasnya penyusutan ini. Ya. Halo? Halo. Iya, Pak. Iya, Oke. Ini udah jelas ya di sini, sampai di sini dulu ya. Nanti cara pengisiannya seperti itu. Oke. Oke. Nah, yang menjadi tugasnya halaman 10. Tugasnya ini. Berdasarkan data penyusutan itu 84.200 berdasarkan data. Ya. Nah, hartanya itu ada di halaman 10. Nah, tugasnya coba hitung berdasarkan data yang terjadi di situ, dapat enggak 84.200 penyusutannya di sini nanti. Totalnya ini ada beberapa itu. Ini contohnya mebel air dibeli Juli 2015. Ya kan? Dianggap bahwa itu sudah setahun. Taksiran nilai residu, nilai akhirnya adalah 2 juta. Nilai perolehannya kan 26 juta. Kalau di sini rumusnya biasanya karena masa taksiran umurnya 3 tahun, maka ini harus dibagi menjadi 3 tahun. Berarti 1 tahun penyusutannya 8 juta. Ya. Nah, coba ikutin di bawahnya sampai ke bawah. Kayak misalnya ada pembelian Januari 2017. Itu peralatan pabrik. Masanya itu 6 tahun, nilai umur ekonomisnya 6 tahun. Nah, berarti itu kan langsung dibagi 6. Nah, berarti 1 tahun nanti berapa kalau dibagi 6. Nah, ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun, itu langsung dibagi. Kalau kita menggunakan garis lurus ya. Oke? Jadi nanti rumusnya adalah nilai harga perolehan dikurang taksiran residunya baru dibagi sesuai dengan taksiran umurnya.
Oke? Oke, Pak. Nah, coba nanti di ini supaya lebih bagus, coba cari cara penghitungan, nanti cari di internet cara perhitungan penyusutan garis lurus. Straight line method namanya. Ya, Iya, Pak. cara menghitungnya yang bagus. Sampai dapat nanti 84.200. Kira-kira dapat enggak gitu loh untuk penyusutan tahun 2017. Ya. Pak, Nanti berarti pengerjaannya boleh di Excel atau gimana? bagusnya sih di Excel supaya kelihatan hitungannya. Nanti kalau di tempat lain nggak ada kelihatan bagaimana cara menghitung kalian nggak tahu kan, nggak ada rumusnya. Itu bagusnya di Berarti Excel. pengumpulannya juga dalam Excel ya, Pak? Boleh di dalam Excel juga boleh. Bisa nggak kira-kira ya? Kalau itu berarti dia pakai Google Drive ya. Iya, Nah, pakai Google Drive aja. Ya. kayak biasa. Nah, Ya. supaya nanti bisa saya cek, oh ini benar atau enggak gitu. Ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, itu tugasnya ya. Sepakat kita semua ya, harus selesai itu tugas dan tahu caranya bagaimana menghitungnya ya. Oke? Iya, Pak. Oke. Pak, Nanti maaf, berarti nanti yang ada di sininya ada 2016, tolong diganti menjadi 2017 ya. Iya, Pak. Oke. Ya, siapa yang bertanya? Pak, maaf, berarti tugas yang dikumpulkan itu si penyusutannya aja atau sama yang formulir-formulirnya ini ya, Pak? Penyusutannya aja, perhitungan penyusutannya aja. Nanti sampai ketemu 84.200 itu. Bisa ketemu nggak? Kalau nggak bisa nanti kita coba hitung ulang. Saya Oh, berarti total penyusutannya nanti 84.200, tapi kita hitung sendiri ya, Pak? Dari iya, rumus-rumusnya. iya. Coba dihitung. Nah, mungkin supaya lebih ada pengalaman, coba cari di Google cara perhitungan garis lurus. Ya, straight line method namanya. Ya. Oke, baik. Oke. Bapak Excelnya di-share nggak, Pak? Ya iyalah sayang. Aduh, udah dari tadi saya Makasih, bilang. Bapak. Iya. Oke. Oke. Oke, Pak. Ada lagi pertanyaan? Pak. Ya. Jadi yang formulir-formulirnya itu, Pak, tidak perlu diisi ya, Pak? Yang diisi yang itu aja di bukumu aja isi. Di buku isinya ya, isi semua ya. Yang di Oh iya, buku Pak. loh. Berarti nanti yang dikumpulkan ke kampus itu hanya penyusutan doang ya, Pak? Ya, di kampus hanya penyusutan aja. Baik, Tapi Pak. tolong Terima kasih, Pak. yang formulir di bukunya diisi semua, nama perusahaannya, MPWP-nya, alamatnya, yang ada alamatnya, semua diisi Ya, Pak. sama tahun pajaknya ya. Ya, Oke? Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Pak, maaf mau memastikan kembali, berarti yang halaman 157 sampai 173 itu isinya ngikutin dari Excel Bapak ya? Enggak harus dari Excel, saya ikutin berdasarkan halaman di ini nih. Angka-angkanya, Pak? Angka-angkanya ya boleh, dari yang kita kerjain boleh. Yang halaman 8 sama 9 tadi ya, Pak? Iya. Isi semua di tapi Ya. nggak usah dikumpulin di e-kampus. Enggak, yang dikumpulin ini hanya penyusutan aja. Berarti yang di buku buat belajar mandiri gitu aja gitu ya, Pak? Ya, yang tapi isi yang di buku loh. Iya, Yang formulir diisi, di buku, karena itu nanti dikumpulin kan. Itu dari situ Oke. nanti penilaiannya. Oke? Oke, terima kasih, Pak. Ada lagi, kita waktunya 1 minute. Oke. Oke, sampai di sini pertemuan kita berarti ya. Ini kelas malam, pintar-pintar ya. Amin, Oke terima ya. kasih. Iya, pintar-pintar. Oke, baik. Selamat malam bagi kita. Mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selamat malam buat kita semuanya. Jangan lupa absen ya.
Baik, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.